Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gading Alfadlia Rahab, NIM 20040303057, mahasiswa Program Studi Teknik Industri USU Stambuk 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi sebagai tugas mengganti ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Mau tahu apa itu globalisasi? Stay tune terus ya di sini. Jadi globalisasi adalah suatu proses integrasinya suatu hal di dalam dunia ini. Dalam kalimat lain juga dikatakan bahwa globalisasi itu adalah proses masuknya suatu hal dalam ruang lingkup yang mendunia. Hal ini bisa dilihat dari perubahan pola pikir masyarakat, masuknya budaya baru, dan juga sifat saling ketergantungan antar negara yang pada tahun-tahun sebelumnya atau zaman-zaman sebelumnya belum pernah kita lihat seperti itu, maka pada zaman-zaman sekarang ini perubahan-perubahan itu sudah mulai nampak. Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya globalisasi. Yang pertama, ada perkembangan iptek. Perkembangan iptek sendiri menjadi suatu peran yang sangat krusial dalam terjadinya globalisasi. Bagaimana tidak? Karena dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari abad 20 sampai abad 21 terjadi banyak sekali penemuan-penemuan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dan di sini pula adanya nanti revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Revolusi industri 1 dimulai ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Revolusi industri yang kedua itu dimulai adanya alat angkut yang dibawakan oleh Samuel berupa lokomotif. Lalu ada revolusi industri yang ketiga ketika ditemukan internet, dan sekarang kita memasuki revolusi industri 4 yang dikenal dengan Internet of Things, ketika mesin dapat saling berkoordinasi satu sama lain tanpa adanya perintah dari manusia. Lalu yang kedua, ada keberhasilan politik dunia. Sebagaimana kita tahu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi sentralisasi adanya dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat di blok barat dan juga Uni Soviet di blok timur. Nah, pada tahun 1980 sampai 1990-an, Fakta Warsawa atau blok timur bubar karena Uni Soviet sebagai negara adidayanya juga runtuh. Nah, hal ini menyebabkan banyak terjadi sekali globalisasi karena sebagaimana kita tahu, Uni Soviet adalah salah satu negara diktator yang sangat sulit untuk menerima namanya perubahan, yang secara otomatis para negara-negara pendukung Uni Soviet juga mengalami banyak perubahan karena negara adidaya yang mereka dukung mengalami keruntuhan. Lalu yang ketiga, ada perkembangan HAM di negara-negara dunia. Sebagaimana kita tahu, pada abad 17, 18, 19 banyak sekali terjadi penindasan, kasus rasisme, perbudakan, dan juga penjajahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyak negara-negara yang merdeka, menyebabkan banyak juga orang-orang kreatif yang mulai bermunculan dari negara-negara merdeka tersebut. Sebut saja di Indonesia adanya B.J. Habibie. Bayangkan saja, apabila masih ada penindasan, masih ada perbudakan sampai sekarang, maka orang-orang pintar, orang-orang jenis itu dari negara-negara yang baru saja merdeka atau sudah merdeka beberapa tahun yang lalu, itu tidak akan pernah ada. Pada bidang ideologi dan politik, contohnya adalah ada beberapa ideologi seperti misalnya ideologi Nazi, ideologi komunisme yang sudah tidak dipakai lagi di dunia sekarang ini. Lalu pada bidang politik, sudah mulai banyak negara-negara yang memberikan kebebasan pers kepada penduduk-penduduknya. Untuk sosial budaya, kita bisa melihat bahwa banyak sekali tren-tren terbaru yang datang dari dunia barat maupun dunia timur. Kita lihat dalam dunia barat, itu banyak sekali pakaian-pakaian modis yang datang ke negara kita Indonesia. Dan juga dalam negara timur misalnya mulai berkembangnya K-pop di negara kita ini. Dan untuk budaya sendiri, budaya-budaya di Indonesia sepertinya mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri dan beralih kepada budaya-budaya dari barat maupun dari Asia Timur seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu pada bidang pertahanan keamanan, kita bisa melihat perbedaan yang sangat-sangat jauh di setiap zamannya. Jika pada zaman dahulu kita bertahan menggunakan benteng, lalu berperang menggunakan kuda dan juga pedang,
maka pada zaman sekarang kita sudah menggunakan yang namanya bom atom, juga kapal selam dan berbagai teknologi canggih lain. Ada pula dampak negatif yang diberikan dari globalisasi adalah dalam bidang ideologi dan politik, yaitu munculnya kelompok-kelompok dengan ideologi-ideologi mereka sendiri yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Lalu yang kedua adalah dari bidang sosial dan budaya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa banyak sekali budaya-budaya negara Indonesia yang sudah ditinggalkan oleh suku-sukunya masing-masing, yang mereka malah berpindah kepada budaya-budaya dari barat maupun dari Asia Timur. Lalu dalam bidang pertahanan keamanan secara global adalah bisa saja terpicunya terjadi perang dunia yang ketiga menggunakan bom atom. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah filtrasi budaya. Filtrasi budaya adalah di mana kita bisa membedakan mana budaya-budaya yang baik, mana budaya-budaya yang bisa diterima oleh Pancasila, dan mana budaya-budaya yang tidak bisa diterima Pancasila, mana budaya-budaya yang buruk. Sehingga nantinya moral bangsa ini masih tetap dikedepankan dan masih bisa terjaga dengan baik. Lalu yang kedua adalah mempelajari budaya-budaya lokal. Mempelajari budaya-budaya lokal secara tidak langsung akan menolong budaya-budaya kita menjadi terkenal di mata dunia nantinya. Lalu yang ketiga adalah memahami makna Pancasila yang sebenarnya. Dengan mampunya kita memahami 5 makna dari Pancasila, maka itu akan membantu kita untuk bisa bertahan dalam era globalisasi ini. Kesimpulan dapat saya tarik adalah globalisasi adalah suatu proses perubahan yang tidak dapat kita hindari lagi. Banyak sekali dampak-dampak positif dan dampak negatif yang ada pada globalisasi itu sendiri. Tapi dampak negatif ini dapat kita cegah apabila kita melaksanakan tips yang saya sebutkan sebelumnya tadi, agar negara ini menjadi negara yang lebih maju dan tidak hanya mengkonsumsi suatu hal dari luar negeri, melainkan kita juga bisa memproduksi hal-hal yang baik yang bisa dikembangkan untuk kedepannya. Sekian materi saya tentang globalisasi. Semoga materi yang saya bawakan tadi bisa menambah ilmu dan wawasan kita, sehingga kita juga bisa dapat berperilaku dan menyikapi globalisasi dengan baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.